Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TI, Kali ini kita akan membahas mengenai topik perbedaan COVID 4.1, COVID-5, COVID 2019. Jadi bagi yang belum familiar tentang COVID merupakan fun word tata kelola dan manajemen TI yang membantu organisasi mengoptimalkan nilai TI, mengelola risiko, dan memastikan compliance. Fun word ini dikembangkan oleh ISACA dan telah mengalami beberapa pembaruan signifikan. Di video ini, kita tidak hanya akan melihat perbedaan versinya, tapi juga kenapa COVID terus berkembang dan bagaimana memilih versi yang tepat untuk kebutuhan organisasi kalian. Yuk, langsung saja. Sebelum masuk ke perbandingan, mari kita pahami dulu apa itu COVID dan mengapa ia penting. COVID atau Control Objective for Information and Related Technologies adalah framework yang membantu organisasi mengelola TI secara efektif, memastikan alignment dengan tujuan bisnis dan memenuhi regulasi. COVID pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996, kemudian berkembang melalui beberapa versi utama. Ada 3 versi. Versi pertama itu COVID 4.1 2007 yang berfokus pada kontrol dan audit TI. Versi kedua itu COVID-5 yaitu 2012 yang memperkenalkan pendekatan holistik dan untuk governance dan manajemen. Yang ketiga itu COVID 2019 yaitu pembaruan terbaru tentang lebih banyaknya fleksibilitas dan integrasi. Perkembangan ini tidak terjadi begitu saja. Setiap versi lahir sebagai respon terhadap tantangan baru di dunia TI, seperti digital transformasi, cyber, dan tuntutan regulasi yang semakin ketat. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu fitur utamanya. COVID 4.1 dirilis tahun 2007 sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya. Framework ini berfokus pada pengendalian TI, IT control, dan sangat populer di kalangan auditor TI. Ia memiliki 34 proses dan dikelompokkan dalam 4 domain utama. Yang pertama, plan and organize, perencanaan strategis TI. Yang kedua, effort dan implement, pengadaan dan implementasi sistem. Yang ketiga, deliver and support atau operasional dan dukungan TI. Yang keempat, monitor and evaluate, pemantauan dan evaluasi. Keunggulan COVID 4.1 adalah strukturnya yang jelas sehingga mudah digunakan untuk audit komplain. Namun, ia memiliki beberapa keterbatasan seperti kurangnya menekan aspek governance sehingga lebih ke kontrol operasional. Yang kedua itu tidak terintegrasi dengan format lain seperti ITIL atau ISO 27001 sehingga organisasi harus mengombinasikan secara manual. Contoh penerapannya adalah di dunia industri perbankan yang membutuhkan kontrol ketat atas sistem TI untuk memenuhi regulasi. Tapi karena dunia TI semakin kompleks, ISACA akhirnya mengembangkan COVID-5 untuk menjawab kebutuhan yang lebih luas. COVID-5 diluncurkan tahun 2012 dengan 2 pendekatan yang lebih strategis dan holistik. Tidak hanya fokus pada kontrol, COVID-5 memperkenalkan konsep tata kelola, governance, dan manajemen TI sebagai satu kesatuan. Ada 5 prinsip utama COVID-5 yang membedakan dari versi sebelumnya. Yang pertama itu, meeting stakeholder needs atau TI harus sejalan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua itu, covering the enterprise end-to-end, cakupan menyeluruh bukan hanya TI. Yang ketiga itu, applying a single integrated framework, yaitu integrasi dengan standar lain seperti ITIL dan ISO 27001. Yang keempat itu, enabling a holistic approach, yaitu pendekatan menyeluruh dengan 7 enablers. Yang kelima itu, separating governance from management, pemisahan peran governance dan manajemen.
Contoh nyatanya adalah perusahaan yang menggunakan COVID-5 untuk menyelaraskan strategi TI dengan bisnis, misalnya dalam proyek transformasi digital. Namun, COVID-5 masih dianggap kurang fleksibel untuk organisasi dengan kebutuhan yang sangat dinamis. Karena itu, Sacha merilis COVID 2019. COVID 2019 adalah pembaruan dari COVID seperti cloud computing, big data, dan cyber adaptive. Ada beberapa, yaitu 6. Yang pertama itu holistic approach atau pendekatan menyeluruh. Yang kedua, dynamic governance system atau sistem data kelola yang dinamis. Yang ketiga, tailor to enterprise needs atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. End-to-end coverage, cakupan dari hulu ke hilir. Yang kelima itu integrate framework atau integrasi dengan standar lain. Yang keenam itu stakeholder vote creating, fokus pada nilai untuk stakeholders. Perbedaan besar COVID 2019 adalah desain faktor, yaitu implemented untuk menyesuaikan framework sesuai ukuran perusahaan, lanskap legislasi, dan tujuan bisnis. Selain itu, COVID 2019 memiliki performance management yang lebih baik dengan matriks teruku, referensi praktik terbaru dari industri, panduan implementasi yang lebih rinci. Misalnya, sebuah startup tech bisa menerapkan COVID 2019 dengan hanya menggunakan komponen yang relevan, sementara perusahaan besar bisa mengadopsinya secara lengkap. Fleksibilitas inilah yang membuat COVID 2019 unggul. Secara ringkas, berikut perbedaan ketiga versi COVID. COVID 4.1 fokus pada kontrol dan audit, 34 proses dan 4 domain. Sedangkan COVID 5 memperkenalkan governance dan value creation, 5 prinsip dan 7 enablers. Yang ke COVID 2019 lebih fleksibel dan dinamis, 6 prinsip, design factor, dan performance metric. Jadi kapan nih memilih versi yang mana? Jika butuh audit TI tradisional, pilih COVID 4.1 masih bisa dipakai. Jika ingin menyelaraskan TI dan bisnis, pilih COVID 5 cukup baik. Jika butuh framework paling mutakhir dengan skalabilitas tinggi, pilih COVID 2019 adalah pilihan yang terbaik. Jadi itulah perbedaan mendasar COVID 4.1, 5, dan 2019. Setiap versi memiliki keunggulannya sendiri, tapi COVID 2019 jelas paling siap menghadapi tantangan digital saat ini.